Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninika Fadila dari Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi Manajemen, dengan nomor NIM 28921500128. Yang terhormat Ibu Irfia Eriza, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata pelajaran Statistika Bisnis. Statistika non-parametik. Statistika non-parametik adalah cabang statistika yang tidak hanya didasarkan pada keluarga distribusi probabilitas yang terparametikan. Contoh umum dari parameter adalah mean dan varians. Statistik non-parametik didasarkan pada distribusi bebas atau memiliki distribusi yang ditentukan, tetapi dengan parameter distribusi tidak ditentukan. Statistika non-parametik mencakup statistika deskriptif dan statistika inferensi. Uji tanda. Uji tanda merupakan uji statistik non-parametik untuk dua sampel berhubungan dan digunakan untuk menguji signifikansi dua perlakuan. Uji ini memerlukan kondisi bahwa pasangan subjek yang bersesuaian memiliki dua nilai atau skor. Perbedaan nilai atau skor pada kedua kondisi tersebut ditandai dengan tanda plus atau tanda kurang. Jadi, uji ini didasarkan pada tanda dari perbedaan dua kondisi pengukuran subjek yang sering berhubungan. Uji tanda menggunakan pengukuran pada dua kondisi ini yang menyebabkan uji tanda termasuk dalam golongan uji untuk dua sampai berpasangan. Subjek atau responden diambil secara acak dari populasinya. Uji tanda sangat bermanfaat untuk penelitian yang variabel, penelitiannya yang sulit untuk diukur dengan tepat. Uji tanda digunakan untuk mengolah data dengan skala ordinal. Asumsi lainnya adalah data sifatnya kontinu dan dibutuhkan tanda dari data sampel yang berada lebih dari atau kurang dari. Uji dilakukan pada dua sampel terpisah. Tanda plus jika data pada sampel 1 lebih besar daripada pasangan yang pada sampel 2. Tanda kurang jika data pada sampel 1 lebih kecil pasangannya pada sampel 2. Tanda 0 jika data pada sampel 1 sama dengan pasangannya pada sampel 2. Tanda 0 tidak digunakan atau dikeluarkan dalam perhitungan atau analisis. N sama dengan banyaknya data plus dan data minus dalam sampel. Uji peringkat bertanda Wilcoxon. Pada tahun 1945, Frank Wilcoxon mengusulkan suatu cara non-parametik yang amat sederhana untuk membandingkan dua populasi kontinu bila hanya tersedia sampel bebas yang sedikit dan kedua populasi asalnya tidak normal. Uji ini digunakan untuk menguji kondisi variabel pada sampel yang berpasangan atau dapat juga untuk penelitian sebelum dan sesudah. Dalam uji ini ingin diketahui manakah yang lebih besar dari antara pasangannya. Cara ini sekarang dinamakan uji Wilcoxon atau uji ranking bertanda Wilcoxon. Merupakan penyempurnaan dari uji tanda. Uji Wilcoxon ini hampir sama dengan uji tanda, tetapi besarnya selisih nilai angka antara positif dan negatif diperhitungkan dan digunakan untuk menguji hipotesis kooperatif dua sampel berpasangan. Uji Wilcoxon lebih peka daripada uji tanda dalam menentukan perbedaan antara rataan populasi dan karena itu akan dibahas secara mendalam. Jika sampel berpasangan lebih besar dari 25, maka distribusinya dianggap mendekati distribusi normal. Untuk itu digunakan Z sebagai
uji statistikanya. Uji jumlah peringkat Wilcoxon. Terdapat beberapa jenis uji statistik dari metode statistika non-parametrik. Di antaranya ada Wilcoxon ring sum test dan permutation test. Prosedur Wilcoxon ring sum test ini digunakan untuk menganalisis hasil pengamatan data yang berpasangan, apakah berbeda atau tidak, sekaligus menganalisis berapa besar dari perbedaan tersebut. Selain itu juga untuk mengetahui arah perbedaan antara pasangan data tersebut. Permutation test dipopulerkan oleh R.A. Fisher pada pertengahan abad ke-20. Metode pengujian hipotesis ini populer digunakan karena tidak mengandalkan asumsi distribusi tertentu. Permutation test ini bisa digunakan untuk semua distribusi statistik, baik distribusi normal maupun distribusi yang jauh dari asumsi kenormalan. Ketepatan dari Wilcoxon ring sum test dan permutation test untuk distribusi tertentu dapat dilihat dari besar kuasa ujinya. Kuasa uji merupakan peluang kita untuk menolak hipotesis nol atau hipotesis nol tersebut salah. Semakin besar kuasa uji yang diperoleh, maka semakin baik ketepatan suatu uji statistik. Uji Kruskal-Wallis atau analisis varian data berperingkat adalah suatu uji statistik non-parametrik yang dapat digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan yang signifikan antara kelompok variabel independen dengan variabel dependennya. Karena untuk melihat perbedaan yang signifikan antara kelompok, uji ini jelas digunakan untuk melihat perbandingan lebih dari dua kelompok populasi dengan data berbentuk ranking. Umumnya uji ini disebut sebagai uji Kruskal-Wallis atau H-test. Uji Kruskal-Wallis merupakan perluasan uji dua sampel Wilcoxon untuk K lebih besar dari 2 sampel. Umumnya digunakan untuk menguji hipotesis nol, bahwa sampel bebas sebesar K tersebut berasal dari populasi yang identik. Uji Kruskal-Wallis merupakan uji alternatif untuk uji F dan uji one-way ANOVA untuk pengujian kesamaan beberapa nilai tengah dan analisis ragam yang dapat kita gunakan jika asumsi kenormalan tidak terpenuhi. Koefisiensi korelasi berperingkat Spearman atau yang biasa disebut dengan Spearman rank correlation coefficient merupakan salah satu penerapan koefisien korelasi dalam metode analisis data statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik ini merupakan suatu ukuran sosialisasi atau hubungan yang dapat digunakan pada kondisi satu atau kedua variabel yang diukur adalah skala ordinal atau berbentuk ranking, atau kedua variabel dalam kuantitatif, namun kondisi normal tidak terpenuhi. Statistik non-parametrik mengasumsi statistik yang digunakan ketika data tidak memiliki informasi parameter, data tidak berdistribusi normal, atau data diukur dalam bentuk ranking. Pembuatan ranking dapat dimulai dari nilai terkecil atau nilai terbesar, tergantung permasalahannya. Bila ada data yang nilainya sama, maka pembuatan ranking didasarkan pada nilai rata-rata dari ranking data tersebut. Apabila proporsi angka yang sama tidak besar, maka formula di atas masih bisa digunakan. Namun apabila proporsi angka yang sama cukup besar,
maka dapat digunakan suatu faktor korelasi. Simbol ukuran populasinya adalah P dan ukuran sampelnya RS. Berbeda dengan korelasi person, korelasi ini tidak memerlukan asumsi normalitas. Maka korelasi Ring-Superman cocok juga digunakan untuk data dengan sampel kecil. Baik, terima kasih. Baik, berikut presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.